Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai KBM, kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu silakan menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita masuk di KBM, hari ini ada yang tidak hadir? Ya, mungkin karena sakit atau izin ya. Mudah-mudahan kalau sakit segera diberi kesembuhan Allah. Kalaupun ada izin mungkin biar dilancarkan kegiatannya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bersikap demokratis yang Bapak dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 ya. Dan juga ada hadis ya. Hadis yang menjelaskan tentang Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, dalam materi tersebut Pak Guru akan memberikan tujuan nanti kita belajar. Yang pertama adalah menganalisa dan mengevaluasi Quran surat Ali Imran ayat 159 beserta hadis yang terkait. Kemudian mendiskusikan Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi Quran surat Ali Imran ayat 159. Ya. Sebelum kita bahas Ali Imran, mungkin di antara kalian aku ingin mewariskan salah satu membaca dulu, yang satu menerjemahkan. Silakan. Siapa yang mau membaca Al-Quran? Ayat Al-Quran Ali Imran 159. Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu memaafkanlah mereka dan memohonlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian tadi sudah dibacakan tentang surat Ali Imran ayat 159 dengan terjemahnya. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan tentang asbabun nuzul ya. Karena memang setiap ayat yang diturunkan memang ada asbabun nuzulnya dan ada juga yang tidak. Dan ini Imran 159 ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Yaitu ketika setelah perang Badar itu Abu Bakar dan Umar itu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana menangani para tawanan perang Badar. Ini mau diapain para tawanan itu ya? Nah, waktu itu Abu Bakar punya ide atau punya gagasan agar tawanan itu dikembalikan ke keluarganya, tetapi keluarganya harus membayar denda. Kemudian usul dari Umar bin Khattab adalah bahwasanya tawanan perang Badar agar dikembalikan ke keluarga dan keluarga membunuhnya. Ya, jadi memang ada perbedaan. Abu Bakar keluarga yang memberikan denda, sementara usul Umar bin Khattab dikembalikan keluarga, tapi keluarganya harus membunuhnya. Inilah ketika proses Nabi Muhammad bingung memutuskan yang mana, apakah pendapatnya Abu Bakar atau pendapatnya Umar bin Khattab. Nah, bisa Nabi Muhammad mengalami hubungan inilah, kemudian turun Ali Imran ayat 159 ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum gitu ya. Jadi intinya mendapat dimaafkan atas kesalahannya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui asbabun nuzul dengan asbabul wurud itu berbeda. Kalau asbabun nuzul adalah tentang turunnya ayat, tetapi kalau asbabul wurud adalah tentang munculnya hadis. Kenapa hadis itu dimunculkan? Pasti ada sebabnya. Jadi sebab turunnya ayat adalah dari Allah,
Sedangkan asbab atau belumnya adalah dari Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sampai berfatwa, berbicara, berkata atau mengambil keputusan tentang keadaan. Gitu. Nah, kemudian Ali Imran 159 ini diantaranya membahas tentang musyawarah, gitu ya. Jadi ada kata-kata agar bermusyawarah ketika menghadapi masalah. Nah, memang kata-kata musyawarah itu berasal dari bahasa Arab surah, itu ya, surah. Jadi nanti kita akan lebih jauh menggali tentang apa itu musyawarah, ya. Musyawarah itu dari kata apa, kemudian bagaimana bentuk musyawarah dan apa tujuan musyawarah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama, ya. Jadi nanti Pak Guru tidak akan membahas tentang lebar, tapi tugas kalian nanti adalah untuk mencari menganalisa makna musyawarah sedalam-dalamnya, ya. Maka untuk itu Pak Guru membagi menjadi 3 kelompok, ya. Silakan nanti kalian berdiskusi memahami tentang musyawarah. Nanti setelah diskusi hasilnya dipresentasikan. Ya, untuk tugas kelompok 1 adalah mendiskusikan isi kandungan Ali Imran dan prinsipnya. Silakan dikerjakan. Kemudian kelompok 2 adalah mendiskusikan contoh bersikap demokratis, ya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mendiskusikan makna dan manfaat musyawarah. Silakan dikerjakan. Buat lemah lembut. Ya, waktu sudah habis sudah mengerjakan tugas ini. Silakan persiapkan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi sebagai berikut. Yang pertama, isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, sifat rahmat dan karim Allah menjadikan manusia berbuat lemah lembut pada orang lain walaupun terhadap orang yang memujinya. Kedua, Allah mengatakan agar setiap muslim tidak berlaku kasar terhadap orang lain. Ketiga, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa dulu kelompok? Ya, itulah hasil presentasi diskusi kelompok pertama yang membahas tentang isi kandungan dan prinsip-prinsip musyawarah. Jadi memang kalau musyawarah ini kan intinya tidak boleh ada permusuhan dan sebagainya. Kalau budaya menyakiti segera dimohonkan atau dimaafkan. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan yang mewakili kelompok 2 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang bersikap demokrasi sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ini adalah presentasi kelompok 2 tentang sikap demokratis, ya. Jadi bagaimana bentuk sikap demokratis ketika berada di tempat nyata. Di antara satunya adalah musyawarah, ya. Jadi musyawarah adalah dari bentuk sikap demokratis untuk mengatasi masalah tanpa
harus melalui konflik. Jadi untuk mencari mufakat kesepakatan bersama. Kemudian kelompok yang ketiga, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat musyawarah yaitu 1. Melatih mengemukakan pendapat atau ide. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 4. Membangun rasa kebersamaan. 5. Menghindari prasangka dan pertengkaran. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, setelah kelompok 3 yang telah mempresentasikan manfaat bermusyawarah. Jadi sudah kita gabungan ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 membahas dari sisi kandungan dan prinsip-prinsipnya, kemudian sikap demokratis dengan contohnya, dan manfaat musyawarah dengan berbagai macam manfaatnya. Jadi itulah inti permasalahan yang kita pelajari tentang musyawarah dari penjelasan dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian dari seluruh kegiatan yang telah kita pelajari, kita evaluasi ya. Mungkin nanti silakan kelompok 1 bertanya, kelompok 2 menjawab, nanti kelompok 3 bertanya, kelompok 3 menjawab ya. Ya, untuk pertanyaan kelompok 1, silakan apa yang mau ditanyakan? Jawab. Ya, silakan. Ini tentang musyawarah, Pak. Ya. Pertanyaannya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh dimusyawarahkan menurut Rasulullah? Iya. Ya, ini ada pertanyaan ya. Apakah ada hal-hal yang tidak boleh dimusyawarahkan menurut Rasulullah? Karena pada akhirnya kan musyawarah boleh semuanya ya. Makanya ini apakah ada? Apakah Nabi menjelaskan ada musyawarah yang tidak boleh dimusyawarahkan? Silakan nomor 2. Ada. Menurut Rasulullah SAW yang tidak boleh dimusyawarahkan adalah tentang akidah atau keimanan, karena ketentuan dan syaratnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus ya. Jadi memang benar Rasulullah itu melarang umat Islam bermusyawarah tentang akidah atau keimanan. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Karena ini secara ketentuannya sudah diatur oleh Allah, tidak boleh dirubah oleh manusia dan tidak boleh dimusyawarahkan. Ya, bagus ya. Jadi jawabannya tepat. Itu ya pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian silakan kelompok 2 bertanya, nanti kelompok 3 menjawab. Ya, silakan. Apa saja manfaat musyawarah? Ya. Kelompok 2 menanyakan apa saja kira-kira manfaat musyawarah. Silakan kelompok 3 untuk menjelaskan. Ya. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terselesaikan. Dan yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Ya, itu ya. Ya, itulah contoh manfaat musyawarah dari sekian banyak manfaatnya ya. Kita telah belajar tentang musyawarah dari materi Quran surat Al-Imran ayat 159. Makanya saya simpulkan bahwasanya dari materi yang pernah pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya itu ya, kita membahas tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ada Quran surat Al-Imran ayat 159 190 sampai 91. Ada Quran surat Al-Imran ayat 159. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya Al-Imran 159 190 sampai 91 adalah membahas tentang berpikir kritis. Kemudian yang Al-Imran 159 adalah tentang bersikap demokratis. Dan itu tadi musyawarah yang harus kita selesaikan ya. Ya, mungkin materi ini sampai di sini ya. Mungkin kalian ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian saya beri tugas ya. Dan nanti pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian ya, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kalian dalam evaluasi belajar. Ya, mungkin sampai Pak Guru hari ini sampai di sini KBM yang kita lakukan bersama. Marilah KBM pada hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.